Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa Maharani Arsyad dengan NIM 50900122093 dari Kesejahteraan Sosial C UIN Alauddin Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video mengenai materi kenakalan pada orang dewasa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Psikologi Sosial bagi Kesejahteraan Sosial. Adapun dosen pengampu yaitu Dr. Usman Noair SAG MAG. Adapun pembahasan kita yang pertama itu mengenai kenakalan pada orang dewasa. Perlu kita ketahui di sini bahwa kenakalan pada orang dewasa itu merupakan fenomena sosial yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individu ataupun kelompok, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang lebih luas. Dan yang kedua, ada pencegahan terhadap kenakalan orang dewasa. Memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yaitu dengan memperkuat ikatan sosial dalam keluarga, meningkatkan kesempatan ekonomi yang adil, dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap individu yang terjebak dalam kenakalan, sehingga mereka dapat mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan integritas ke dalam masyarakat itu. Dan yang ketiga, pembahasannya itu perilaku kenakalan dewasa. Tindakan kriminal seperti korupsi, penipuan, ataupun pencurian, tetapi juga bisa mencakup pelanggaran norma sosial yang lebih kecil, seperti perilaku tidak etis di tempat kerja, pelanggaran kode etik, atau tindakan adiksi. Selanjutnya ada teori-teori psikologi sosial. Ada beberapa teori psikologi sosial seperti teori kontrol sosial, teori strain, teori pembelajaran sosial, dan teori labeling, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang mengapa individu dewasa terlibat dalam perilaku yang menyimpang dan kenapa perilaku tersebut dapat berlanjut. Dan yang pertama perlu kita ketahui ada teori kontrol sosial, ikatan sosial dan keterlibatan dalam masyarakat sosial. Salah satu perspektif utama yang menjelaskan kenakalan pada orang dewasa adalah teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi. Dalam teori ini, Hirschi berargumen bahwa orang dewasa yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat, keluarga, dan institusi sosial lainnya lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan pelanggaran atau kenakalan. Sebaliknya, mereka yang merasa terisolasi atau tidak terhubung dengan nilai-nilai sosial cenderung lebih mudah terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Yang kedua, ada teori strain, ketegangan sosial dan tekanan sosial. Teori strain yang diperkenalkan oleh Robert Merton memberikan pemahaman sangat penting mengenai kenakalan pada orang dewasa ini. Teori ini berfokus pada bagaimana ketegangan atau tekanan-tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis dapat mendorong individu untuk melakukan pelanggaran ataupun tindakan menyimpang. Merton berpendapat bahwa masyarakat sering menetapkan tujuan tinggi seperti kesuksesan ekonomi, prestasi akademik, dan status sosial. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk mencapainya. Ketika orang dewasa merasa bahwa mereka tidak bisa mencapai tujuan tersebut melalui cara yang sah, misalnya karena ketidakmampuan ekonomi, diskriminasi sosial, atau kurangnya kesempatan mereka, mungkin mereka merasa frustasi dan tidak sesuai dengan keinginan mereka dan terpaksa mencari cara lain untuk bisa mencapai hal tersebut. Dan yang ketiga, ada teori pembelajaran sosial, pengaruh lingkungan dan penguatan perilaku. Teori pembelajaran sosial ini yang dikembangkan oleh Albert Bandura juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kenakalan pada orang-orang dewasa.
Dalam teori ini, Bandura mengemukakan bahwa individu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung, akan tetapi juga melalui observasi dan imitasi terhadap orang lain yang sering diwawancarai, ataupun jika individu dewasa berada dalam lingkungan yang sering terpapar pada perilaku menyimpang, baik itu dalam keluarga ataupun pertemanan, tempat kerja, ataupun masyarakat yang lebih luas, mereka akan lebih cenderung meniru perilaku tersebut karena mereka lebih sering bergaul kepada masyarakat-masyarakat itu sehingga dia bisa meniru perilaku tersebut. Dan yang keempat, ada teori labeling, stigma sosial dan identitas sosial. Dalam teori labeling ini yang dikemukakan oleh Howard Becker, itu kenakalan pada orang dewasa juga dapat dilihat sebagai akibat dari pemberian label negatif oleh masyarakat. Label ini seringkali mempengaruhi bagaimana individu memandang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Ketika seseorang diberi label sebagai kriminal koruptor ataupun pelanggaran hukum, mereka cenderung menginternalisasi label tersebut dan mulai melihat diri mereka sesuai dengan pandangan negatif yang diberikan oleh masyarakat. Adapun kesimpulan dari materi kenakalan pada orang dewasa ini yaitu merupakan perilaku yang melanggar norma-norma sosial, hukum, ataupun moral yang biasanya diharapkan oleh individu yang sudah matang dan memiliki tanggung jawab. Akan tetapi tanggung jawab itu yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bentuk kenakalan ini dapat bervariasi, yaitu seperti melakukan tindakan kriminal ataupun menyelewang, mencuri, menipu, hingga dapat menunjukkan perilaku antisosial. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.